Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 111. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Laisa tidak, kullu man setiap orang, thabata yang telah tetap, apa yang tetap, takhsisuhu sifat khususiyah orang itu. Bahasa lainnya, dia telah memperoleh karomah-karomah, orang yang sudah keramat. Bi'idhari amrin, syarahnya, kharikin lil adati ala yadihi katayil ardi wat tayarani fil hawa wal mashyi alal ma. Bi'idhari, dengan memunculkan amrin perkara, kharikin yang nulayani lil adah bagi adat, di luar kebiasaan, kharikul adah, aneh-aneh di luar adat manusia. Ala yadihi, di tangan itu orang. Maksudnya ini orang bisa katayil ardi, lipat bumi. Tayil ardi itu ke Mekah 1 detik. Ada yang ke Mekah 5 menit. Ada yang ke Mekah 9 jam, macam-macam. Tayul ardi juga beda-beda. Nau'un min anwa'i karamatil awliya. Wat tayarani fil hawa, dan terbang di udara. Itu sering terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wal mashyi 'alal ma', dan berjalan di atas air. Belum tentu orang yang keramat seperti ini kamula takhlisuhu, telah sempurna selamatnya dia. Syarahnya, min afatin nufus wa ghawailiha, dari penyakit hawa nafsu, penyakit jiwa, wa ghawailiha, dan kerusakan-kerusakannya. Wa ma tad'u ilaihi minasyahawat wal mukhalafat, dan apa-apa yang mengajak syahwat-syahwat dan menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya bagaimana? Qad yakunu ba'du man khussisa bil karamah lam yathbut lahul istiqamah. Terkadang orang yang sudah diberi khususiyah karamah, dia tidak mampu istiqamah di dalam ibadahnya. Jadi ada karomah, ada istiqamah di dalam ubudiyah. Bedanya bagaimana? Karomah itu buah dari wilayah tanpa diinginkan si wali. Ya, gitu. Saya ulangi, karomah itu buah dari kewalian yang tidak diinginkan si wali. Bahkan al-awliya yafirruna minal karamah. Hatinya maksud saya. Hati para wali itu melarikan diri dari kekeramatan. Tapi Allah tetap ngasih.
ketika mereka mendapatkan karamah, mereka malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqamah beda lagi. Beda. Lalu pahami dulu mana istiqamah ya. Ada istiqamah itu istiqamahnya jasad. Orang rutin sholat duha tiap hari. Rutin sholat tahajud setiap hari. Itu istiqamah tapi jasadiyah, yang bangsa jasad. Adapun istiqamah yang hakiki adalah tetapnya pemahaman makna la ilaha illallah di dalam hati si wali. Jadi nggak ada urusan dengan karamah itu. Nah, tapi sudah salah kaprah, sudah menjadi fahmul awam untuk menentukan kewalian seseorang pakai karamah. Keramatnya apa? Si fulan tuh. Oh ini berarti wali gitu. Padahal tidak ada hubungan. Malah kalau dibikin hitungan gitu ya, dari jumlah, kita ikuti pendapat yang mengatakan setiap zaman 124.000 wali. Itu yang keramat dengan yang tidak, ya lebih banyak yang tidak. Khususan fi akhir zaman. Bahkan di zaman Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia sudah mengatakan seandainya wali-wali dulu seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Umar bin Abdurrahman Attas, orang-orang yang keramat-keramat luar biasa itu hidup di zaman kami, kata Habib Ahmad bin Hasan, mereka tidak akan lagi mengeluarkan karamah seperti zaman mereka dulu. Mereka pasti akan yad'u ilallah seperti kami ini. Sebetulnya gampang ya kalau kita mau tahu apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh hamba-hamba pilihannya. Ya lihat saja riwayat haula'il qaumil kiram fi kulli zaman. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani memang Allah menghendaki seperti itu dan jadinya ya begitu. Cara dakwah seperti beliau itu. Sesuai dengan zamannya. Ya model ada terbang, ada ini, ada itu. Setiap aulia yad'un ilallah itu menyesuaikan keadaan zaman. Baru keluar keramatnya itu. Untuk apa keluar keramatnya? Lidda'wah ilallah. Jadi jangan dibayangkan seperti orang-orang ahli hikmah yang sakti-sakti itu. Atau pendekar-pendekar yang punya kesaktian. Dukun-dukun top yang punya ilmu hikmah luar biasa, lain-lain nggak ada hubungan sama itu. Itu mah ilmu aja, ilmu yang bisa dipelajari. Mal karamah ghair, lain-lain. Gulubul auliya, hati-hati para wali itu yata'awwaduna billah min hubbil karamat. Mereka mengucapkan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim daripada mencintai karamah. Jadi jelas ya. Terkadang kata Sayyidi bin Athaillah, laisa kullu man, ini yang bahaya ini, thabata takhsisuh kamula takhlisuh. Kalau orang baru masuk ke keadaan seperti itu, ya maklum baru ya, likulli jadidin darbah. Mereka juga manusia. Baru mengalami hal-hal aneh itu, terkadang belum sempurna takhlisuhu. Kadang muncul ingin gitu kepada karamah. Udah berkurang itu dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aulia yang tidak punya karamah itu lebih aman di dalam mempertahankan wilayahnya daripada aulia yang punya karamah. Kalau yang punya karamah itu ya mirip-mirip ini Nabi Allah Sulaiman alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Sulaiman itu diberi kekayaan luar biasa, dunia luar biasa, tapi kan ada catatan di situ. Hatinya tidak boleh sedetik pun condong kepada dunia yang beliau miliki. Jadi kan ngati-ngati terus kan. Hakada. Insyaallah ini yang dimaksud oleh Sayyidina Imam Al-Qutb Ibn Athaillah As-Sakandari. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu.